Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat berjumpa dengan saya, Nandar sebagai pembawa acara dalam podcast kali ini nih. Nah, hari ini kita kedatangan nih, bintang tamu yang spesial, rekan kita yang nun jauh di sana, tapi dekat di hati, dengan Mas, Muhammad, Farhan ya. Jadi, beliau ini alhamdulillah ya berkesempatan untuk dapat hadir dalam podcast kita yang sudah cukup ternama nih, yaitu podcastnya adalah podcast Open the Door, ya tepuk tangan dulu semuanya. Iya iya iya, ini podcast-nya udah berdiri ini Mas Farhan nih, Mmm, 1 tahun kurang lah kira-kira. Nah alhamdulillah alhamdulillah, sekarang udah lumayan dapat lama ya, Mas. udah lumayan lama open the door-nya. Alhamdulillah sekarang udah kedatangan tamu istimewa dari salah satu mahasiswa S2 ya dari, UGM di, jurusan, Teknik Sistem. Oke, bagaimana nih kabarnya nih Mas Farhan nih? Ya, sebelumnya mungkin saya menyapa pemirsa yang ada di rumah dulu. Iya, Assalamualaikum silakan silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. siang, sore, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Terima kasih Mas Nandar, sudah mengundang saya di podcast Open the Door kali ini. Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tentunya masih suasana, tahun baru, Tahun jadi baru ya? semangatnya masih semangat baru. Oke. Alhamdulillah, ya masih tanggal 4 nih. Iya, semoga semangatnya masih bisa kita maintain terus ya sampai dengan, 1 tahun ke depan dan menghasilkan Amin amin. karya-karya yang, lebih baik lagi dari tahun 2023. Oke, kan tadi Mas Farhan kabarnya sudah baik, Mas Farhan ini sebenarnya sekarang lagi sibuk apa sih Mas Farhan? Setelah apa Ya, namanya baik Mas. Ya, apa, sibuknya dengan kehidupan sehari-hari sih Mas. Untuk sekarang ya oke, saya itu sibuknya ya kerja sama kuliah. mhm Kerja ya mhm. masih banyak cukup, apa namanya, cukup banyak deadline-deadline dan tugas-tugas dari bos kan. Kalau kuliah, Iya, betul ya betul. sekarang sih untungnya udah masuk ke liburan ya, jadi agak berkurang walaupun masih ada beberapa tanggungan tugas. Iya iya iya. Tapi kalau walaupun walaupun sibuk tetap enjoy kan? Tetep enjoy, Tetap enjoy, ya itu dinikmatin dia aja gitu. hari-hari. Itu yang paling penting. Tapi ngomong-ngomong kerjaan nih Mas Farhan nih, sebenarnya Mhm. kalau di tempat kerja Mas Farhan ini sebelumnya kita pengen tahu kerja di mana, terus kemudian sekarang sibuknya apa di pekerjaan tersebut? Ya sekalian dijelasin sama sekarang posisi yang Mas Farhan tempatin tuh di, posisi apa dan di divisi mana kayak gitu? Baik baik Mas Nandar. Heeh. Saya itu kerjanya di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, Mas. Saya sebagai, Oke. apa namanya, tugas karya dari PT Bukit Asam yang diamanahi untuk kerja di BPI. Mungkin, nama panjangnya Bukit Pembangkit Inovatif selaku, apa namanya, anak usaha dari perusahaan tersebut. Oke. Sekarang itu, saya itu di bagian sistem manajemen perusahaan dan manajemen resiko. Weh, ya teknis Keren ya, banget ya. keren ya. Ya, Iya deh. walaupun sebenarnya sih, apa namanya, sistem manajemen perusahaan dan manajemen resiko itu sesuatu yang bukan satu rumpun, tapi karena, apa namanya, plotting dari manajemen pengennya kayak gitu, ya udah dijalanin aja. Ya, Oke. bersyukur ajalah. Iya iya tadi Untuk menarik, terus heeh, heeh, kalau, silakan. apa namanya, keseharian saya ya Mas tadi nanya ya? Iya betul, silakan. Iya, wah kalau keseharian sih kayak orang-orang biasa saya itu Mas, saya itu kalau keseharian di kantor ya paling dateng, ngopi pagi-pagi, bercengkrama dengan kawan-kawan, habis itu ya rutinitas ngecek laporan kinerja perusahaan kayak, ya namanya saya di sistem manajemen perusahaan Iya, sama manajemen risiko kayak detektif gitu, ngulik mmm, mana-mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dibenahi, kayak kayak gitu sih Mas keseharian saya. oke. Iya ya, menarik sih tadi kesehariannya tuh Mas Farhan tuh, cuman kayaknya kalau saya perhatikan dari namanya ya, sistem manajemen perusahaan dan manajemen risiko ini Mhm. kayaknya kalau saya terus terang belum familiar dan kayaknya cukup kompleks itu ininya itu Mas Farhan. Mungkin bisa ceritain ya Mas Farhan ya, kira-kira Mas Farhan ada berapa banyak sistem sih yang ada di, untuk sistem manajemen perusahaan dan manajemen resiko ini? Oke. Kalau bicara kuantitas itu ya Mas Nandar,
banyak, susah kalau dihitung, tapi kalau simpelnya secara garis besar tuh ada 3 lah di pembangkit listrik itu, seperti sistem operasional utama yang jelas-jelas itu dapurnya PLTU kayak sistem boilernya itu kan, Oke, terus mhm cool handling-nya, pendingin, terus mhm, ada turbin, lain-lain. Ya intinya sistem operasionalnya lah yang menjadi core atau inti dari PLTU itu sendiri. Lalu ada lagi sistem penunjang operasional. Ya ini sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan PLTU, cuman ada dampaknya kepada keberlangsungan PLTU itu. Contohnya kayak ya sistem keuangannya, supply chain-nya, mhm, lalu apa namanya, gudang dan lain-lain lah. Pokoknya sesuatu yang secara nggak langsung masuk ke dalam PLTU tapi mempengaruhi PLTU. Nah yang terakhir yang sebenarnya agak apa namanya, kadang dianaktirikan tapi sebenarnya penting, yaitu sistem penunjang non operasional. Ini udah nggak ada kaitannya dengan PLTU, tapi mhm. apa namanya, di luar dari core bisnis PLTU itu sendiri ya, seperti ya bisa dibilang kayak sesuatu yang umum, CSR, terus apa namanya, sistem penunjang lainnya, keagamaan, lain-lain, ya pokoknya gitulah, yang nggak ada kaitannya sama PLTU, Mas. Ya kira-kira itu Iya sih, iya iya, sederhananya ya, heeh, bicara saya sederhananya. betul, saya tuh pernah bikin project juga Mas Farhan tuh soal boiler tuh, jangankan Mhm, pengoperasiannya ya, construction-nya itu aja itu yang belum ada listriknya atau belum ada fluidanya apapun tuh udah sulit tuh dari mulai material selection dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mas Farhan betul. sendiri nih, kalau misalkan, dari sisi operasional, keseharian Mhm, sekarang bekerja di, PLTU sendiri itu permasalahannya apa aja sih Mas Farhan tuh yang sering dihadapi nih, di oke. pekerjaan Mas Farhan sekarang? Kalau permasalahan itu di bidang saya ya, di sistem manajemen perusahaan sama manajemen risiko, Mas, ya. Ya, Sebenarnya, apa namanya, kalau permasalahan tentang kehandalan pembangkitnya itu, minor lah, ya, karena sekarang kondisi pembangkit kita tuh udah handal, apa namanya, availability faktornya udah tercapai dan efisiensinya bisa terbilang cukup tinggi. Tapi justru yang menjadi permasalahan di tempat kami itu di sistem penunjangnya, Mas. Karena oke. ya tahu sendiri apa, Masnya mungkin belum tahu ya, BPI ini struktur organisasinya ramping, Oh, total lean ya? karyawannya itu hanya 37 orang, jadi satu orang itu bisa nge-handle banyak posisi kan. Mmm, Makanya dari jabatan saya betul. aja, sistem manajemen perusahaan dan manajemen resiko, 2 pekerjaan jadi satu orang. Ya jadinya problemnya itu multitasking level dewa, bisa dibilang gitu. Ya Tapi sama kan, double gaji juga nggak tuh? itu. Iya iya iya. Nah, karena multitasking tadi, kadang kalau ada proyek-proyekan besar, ya repot sendiri. Oke, Kalau ada iya. proyek proyek masuk, katakanlah mau sertifikasi atau Mhm. mau setup sesuatu, ya orang dengan yang multitasking tadi jadi tumpuan atau pondasinya itu. Ah, iya, Itu oke. problem juga di tempat kita. Ya karena dia Sama terus, apa bisa berdisiplin namanya, di mana-mana ya. Mhm. heeh. Nah, karena adanya sistem multitasking tadi membuat ada namanya paradigma kami itu timnya solid, tetapi rapuh. Mmm, Karena dalam setim itu katakanlah timku ada 3 orang, di mana tiga-tiganya itu saling mengandalkan satu sama lain. Kalau satunya hilang, wah itu susah itu, bakal, nggak jalan bisa-bisa proyek itu, Mas. Itu oke. problem-problem kita. Ya intinya karena struktur organisasi yang cukup sempit dan apa namanya, mandatori dari atasan itu cukup banyak kepada kita. Ya sedikit Iya. curhat jatuhnya ya. Iya, nggak apa-apa, bagus bahkan itu nanti mungkin jadi inspirasi juga bagi teman-teman yang lain ya, mungkin yang bekerja di, sama disiplin dengan Mas Farhan. Tapi tadi menarik tuh, apa namanya, Mhm. solid tapi rapuh, terus kemudian multitasking. Nah, kalau ada permasalahannya, problem solving-nya gimana sih Mas Farhan itu, di sana itu? Oke, bicara problem solving ya, ya kami itu apa, untungnya dalam satu tim itu, dalam satu organisasi ini ada tim SDM yang apa, Oke, support teruslah sehingga iya, oke. mereka memberi atau mewadahi, menaungi kami-kami para karyawan itu untuk tetap solid gimana pun situasinya. Nah,
apa namanya, untuk selain dari dampak tim HR itu sendiri ya, dari kami pribadi itu selalu ditanamkan bagaimana sih cara kita untuk memanajemen waktu dan memanajemen skala prioritas gitu, Mas. Jadi kita ngelihat dalam suatu permasalahan yang ada di pembangkit itu, kita cari dulu, mana sih permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dan memiliki lifting faktor atau faktor pengungkit yang paling besar. Nah, dengan metode itu kami bisa memetakan, "Oh, ini dampaknya akan signifikan sehingga perlu dikerjakan. Oh, ini tidak begitu signifikan bisa kita tunda." Ditunda bukan berarti tidak dikerjakan ya, Mas, tetap dikerjakan Mhm, tapi mungkin di lain kesempatan. Itu oke. yang pertama. Terus yang kedua, kami itu sering memanfaatkan teknologi, Mas. Kerasa banget sebelum, adanya pengembangan teknologi terintegrasi, wah itu seluruh proses manual, udah kayak proses birokrat di pemerintah, Mas. Mmm, Mau ngadain suatu barang bisa berminggu-minggu selesainya. Nah, tapi dengan memanfaatkan teknologi ini, setidaknya kita bisa memangkas waktu birokrasi lah, sehingga proses sistem, manajemen perusahaan tuh, harusnya bisa kayak komputer lah. Kalau kita bicara tentang bandwidth-nya itu diperbesar, arus datanya bakal besar terus, jadi proses untuk, menjalankan dari A ke B itu lebih cepat, gitu. Nah, terakhir oke. satu lagi, problem solving yang saya ini lebih pribadi saya ya, itu komunikasi, Mas. Karena multitasking level dewa tadi, kadang kala bikin orang-orang tuh jadi terbebani sama stres. Nah, kadang kalau kita salah ngomong, teman rekan kita itu sensian gitu kan, Iya jadi iya iya. agak problematik. Nah, makanya ada seni lah, seni dalam berkomunikasi dalam pekerjaan yang, eee, menekan batin dan pikiran, gitu Mas. Oke, jadi cukup ini ya, cukup komprehensif ya problem solving-nya ya, dari mulai Iya, bantuan dari eksternal yaitu HR, terus kemudian mhm, pemanfaatan teknologi agar semua terintegrasi, terus satu lagi tadi dari internalnya Mas Farhan tadi, mantap itu. internal. Iya, berarti Ya, udah sebisa apa sebisa mungkin kita menghubungkan satu elemen dan elemen lain tuh untuk betul. mencapai tujuan yang baik, Mas. Iya iya, tapi kalau misalkan tadi kerjanya kayaknya udah cukup banyak ya. Jadi, Mhm, eee, PLTU segede gitu cuman di-running sama 37 orang, terus kemudian di divisi di apa, teman kerja Mas Farhan sendiri ada cuma 3 orang termasuk Mas Farhan nih. Nah, iya. dengan kondisi yang sudah apa namanya, sibuk seperti itu dengan pekerjaan terus kemudian kuliah, apa nggak capek gitu Mas Farhan? Ya, sebenarnya sih capek nggak capek sih, Mas, Iya, karena ada kalanya apalagi harus ada offline offline 50% kan kayak gitu nah ya. itu, iya, itu nambah beban juga sebenarnya. Nah, bukan nambah beban, ngurangin cuti. Nah, ya Iya. dinikmatin lah. Tapi memang, Mas, ada kalanya kita itu merasa hektik, burnout banget, ada kalanya malah terasa nyantai gitu kan. Mmm, Sebenarnya sih lebih, apa namanya, karena itu tadi, cara problem solving saya tadi, seperti manajemen waktu, Mas. Karena kita iya, tuh harus pinter-pinter atur waktu. Kayak saya selama ini, ya pagi full kerja, sore ke malam switching ke kuliah. Lah terus mmm, weekend-nya gimana? Nah, weekend-nya saya manfaatin untuk rileks, kadang nyicil-nyicil tugas kuliah. Nah, dengan cara kayak gitu tuh sebenarnya, eee, apa namanya, bisalah ngebantu untuk mengatasi kesibukan itu. Jadi seolah-olah terasa dalam satu hari 24 jam tuh 2/3 jamnya itu memang kepakai aktivitas, mmm, sepertiganya itu untuk tidur, gitu Mas. iya iya. Iya, mantap lah itu memang kalau tidur itu paling nggak itu obat yang cukup baik lah Mas Farhan itu untuk, mengobati kelelahan ya, seperti Iya, itu. Nah ini, terus udah kerja, kuliah, mhm, emang apa yang diharapin sih dari kuliah itu di Medsi Mas Farhan? oke ya, Heeh, kita pengen tahu harapan nih gimana harapannya? harapan ya. Iya, Ya kalau dikaitkan dengan bidang pekerjaan saya yang sekarang ya, dengan saya ngikut kuliah ini, saya sebenarnya bisa narik 4 poin utama sih, Mas. Ini selalu saya sampaikan ke
orang-orang lain yang selalu nanyain, "Ngapain kuliah sambil kerja? Nggak kerja aja, ngumpulin duit aja," gitu kan. Mhm Nah, jadi ya saya itu lebih ke mhm. upgrade skill pribadi sih, Mas, karena saya yakin apa namanya, menempuh pendidikan tuh salah satu cara terbaik lah untuk menambah wawasan pribadi saya sendiri. Ya, selain itu juga, nambah-nambahin jaringan dan koneksi juga. Nah, terbukti semenjak saya kuliah, saya terbukalah bahwa dengan banyaknya perbedaan latar belakang dan bidang pekerjaan orang-orang, saya jadi cukup mengerti. Kayak ada teman saya di bidang pariwisata, terus di bidang migas, logistik, instrumen, dan lain-lainnya. Jadi saya bisa belajar banyak hal dari mereka-mereka yang menurut saya lebih khatam dengan bidangnya sendiri, gitu, Mas. Terus dengan kuliah ini sebenarnya sih, eee, bisa ngasih wangsit ke saya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Karena memang di problem tempat saya itu diperlukan suatu, apa ya, suatu ilmu yang cukup tinggi untuk bisa dipahami, gitu. Kayak memang banyak orang yang sering menjumpai permasalahan itu, tapi nggak tahu kenapa masalah itu terjadi, khususnya di pembangkit. Nah, dengan belajar di kuliah ini, saya cenderung terbuka lah, "Oh, jadi ini problemnya." Jadi problemnya udah tahu, terus planning ke depannya udah tahu, udah bisa nge-forecasting gimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Lalu terakhir, harapanku itu sederhana, bisa nerapin work life study balance, keseimbangan kerja, kehidupan, dan belajar. Jadi Wah, ada tambahan studinya ya, biasanya orang work life iya, balance ini biasanya ada kan studinya work ya? life balance, ini ditambah Ah, studi, work life study balance. oke. Itu sih Mas harapan saya. Iya iya, siap, mantap, menarik ini kita diskusinya nih, Mas. Cuman waktu udah mau habis nih, Mas Farhan nih. Cuman Waduh, iya mepet kayaknya mepet banget ya, padahal masih memang banyak yang mau diomongin ini ya. iya, cuman ini nih sebelum kita akhiri nih, mungkin kita minta, closing statement nih dari Mas Farhan nih untuk kira-kira sih pola pikir sistem yang, apa namanya, yang, sistemik ya, pola pikir sistemik yang di bidang pekerjaan atau profesional dari Mas Farhan tuh seperti apa sih, Mas, untuk sebagai closing statement? Baik, Iya eee, closing statement-nya adalah saya pengen menekankan bahwa keberhasilan dalam sistem manajemen perusahaan dan manajemen risiko itu tidak hanya terletak pada implementasi prosedur, tetapi iya. bagaimana cara kita mengintegrasikan semua elemen yang ada di suatu sistem tersebut yang koheren dan strategis. Dalam pola pikir sistem tuh tentunya setiap komponen, entah itu dari sumber daya manusianya, teknologinya, prosedurnya, peralatannya, dan, lain-lain yang mendukung suatu sistem tersebut harus bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ya, sesuai dengan tagline perusahaan saya kutip, "Sinergi for brighter future." Dengan bersinergi kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Mantap ini. Jadi quote-nya ngambil dari, apa namanya, quote perusahaan ya, tagline Oh perusahaan ya? iya, Iya. Mantap ya memang dimanfaatkanlah karyawan untuk teladan. ini. Berarti penatarannya masuk ini untuk Mas Farhan ini untuk, Masuk masuk. visi dari perusahaan tersebut. Oke Mas Farhan, terima kasih banyak atas kehadirannya nih di malam hari ini ya, untuk hadir Iya, di podcast Open the Door kita, pada hari ini. Ya harapannya apa yang disampaikan sama Mas Farhan ini dapat menjadi, insight bagi teman-teman yang amin menyaksikan, amin amin. podcast ini dan ya mengambil hikmah lah, dan juga tadi ada satu motivasi dari Mas Farhan ya, kenapa, beliau mengambil kuliah padahal sebenarnya kalau pengen di zona nyaman ya mendingan udah kerja kerja aja gitu, toh kerja juga menghasilkan duit, sedangkan kuliah, apa Malah namanya, buang-buang duit. buang buang duit dan waktu ya, terutama tadi cuti ya gitu. Tapi, eee, cukup memberikan inspirasi pada kita semua Mas Farhan untuk apa namanya, bersemangat lagi dalam menjalani hidup tadi terutama untuk work life study balance ya kalau nggak salah seperti itu tadi. Oke Mas Farhan terima kasih banyak, Ya terima kasih Mas atas Nandar kedatangannya Mas kesempatannya. Farhan. Ya semoga sukses selalu ucapkan oke Amin. makasih, Mas Farhan dan apa namanya para pemirsa. Saya akhiri untuk podcast
Open the Door kali ini dengan ucapan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.